Simpan lagi di. Masih ada. Halo? Halo, Iqbal? Berapa orang? Baru 24, Pak. 24 ya? Kita tunggu ya. Baik, Pak. Ya, Iqbal, kita tunggu ya. Oke, Pak.
Halo, Iqbal, Ya, Pak. udah berapa orang? 31, Pak. Mungkin bisa dimulai aja, Pak. Mulai aja, ya. Kamu baca doa dulu, Iqbal. Oke, Pak. Ketua kelasnya aja mungkin ya, Pak, yang memimpin doa. Ya, ya, silakan. Ayo, Riz. Ya, baiklah teman-teman, sebelum Silakan. perkuliahan kita di sesi 3 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain lagi. Sebelum kita mulai dengan topik yang baru, yaitu stasi perikanan, apa masih ada pertanyaan dengan topik-topik kita terdahulu? Ada? Kalau ada, kita selesaikan dulu itu sebelum kita mulai. Paparan saya sudah kelihatan ya di layar? Sudah, Pak? Sudah? Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Nah. Bergerak nggak? Bergerak? Bergerak, Pak. Ya. Nah. Ada apa? Ada pertanyaan dengan ini topik-topik terdahulu? Ada? Kalau nggak ada, kita mulai ya. Jadi kita sampai sekarang ke topik statistik perikanan. Itu kegiatan pertanian yang ada di laut maupun di darat. Nanti kalau Anda pelajari KBLI yang baru, maka pertanian itu ada 3 itu. Jadi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi semuanya tadi yang kita pelajari dari tanaman pangan sampai dengan peternakan, nah itu masuk di pertanian. Sementara perikanan disendirikan karena dia ada kegiatan pertanian di laut maupun di darat, serta kehutanan. Kehutanan kenapa disendirikan? Mungkin karena ada kegiatan perburuan di dalam. Nanti kita lihat. Mungkin Anda juga masih ingat di KBLI yang waktu Anda belajar membaca. Kalau kita lihat strategi perikanan ini, ya, itu kegiatannya yang seperti ada di slide yang pertama kita. Jadi kegiatan yang ada di laut namanya perikanan tangkap maupun yang ada di darat seperti perikanan budidaya. Jadi yang ini di laut namanya perikanan tangkap, yang satu lagi ini namanya perikanan budidaya. Di samping itu juga ada tempat pelelangan ikan, ya, atau penjualan ikan. Nah dari sinilah nanti kita mengumpulkan data sesi perikanan ini, utamanya perikanan laut. Kalau perikanan darat tentunya datanya ada di masing-masing produser perikanan darat. Tapi yang kalau yang laut tadi kan susah kita. Makanya kita mengambil datanya di tempat pelelangan ikan atau TP. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Belum ada, Pak. Ya. Kita lihat nilai tambah sektor perikanan ini, yaitu dari berapa share-nya atau berapa angka nilai tambahnya yang ada di dalam PDB, produk domestik bruto, mulai tahun 2015 sampai 2019. Kita lihat ada jumlah PDB yang di atas itu. Pada tahun 2019 itu sudah 15.000 triliun PDB kita ya, pada tahun 2019. Ya, di kategori pertanian, kehutanan dan perikanan itu ada 2.000 triliun. 2.000 triliun tadi itu yang perikanannya yang paling bawah itu ada 819.000 miliar. Jadi share-nya perikanan tadi itu kalau Anda bagi dalam persentase seperti ini. Ya. Kalau tadi nilainya, nah sekarang persentasenya yaitu
berapa nilai tambah perikanan dibagi terhadap total PDB. Kita lihat di sini kalau pertanian, kehutanan, dan perikanan itu share-nya terhadap PDB semakin lama semakin menurun. Anda bisa lihat ya 2019-2015 itu 13,49%. Ya, pada tahun 2019 itu menjadi 12,72%. Tapi perikanannya yang paling bawah itu naik ya dari 2,51% tahun 2015 menjadi 2,65% pada tahun 2019. Jadi dari 12% sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka 2,65%-nya adalah merupakan share dari subsektor perikanan. Ada pertanyaan dari sini? Iqbal, ada? Belum, Pak. Belum. Itu mengenai share-nya di PDB. Kita lanjutkan sekarang, kita lihat jumlah rumah tangga usaha pertanian. Kita bandingkan angka di sensus pertanian tahun 2013 dan 2003. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari grafik ini? Yang 2003 itu warnanya biru, yang 2013 warnanya kuning. Apa yang bisa diambil Iqbal? Coba. Semua sektor pertanian menurun, Pak. Nah, menurun. Jadi jumlah usaha rumah tangga pertanian itu selama 10 tahun terakhir itu menurun. Ya, termasuk sektor perikanan. Perikanan yang mana tuh Iqbal? Kamu bisa baca? Yang ketiga dari kanan, Pak. Dari kanan, dari kiri. Nomor 3 dari itu termasuk perikanan. Ya, kenapa kira-kira tuh Iqbal? CS. Faktor lingkungan mungkin, Pak. Apa? Ya, berarti ya pemerintah tidak memperhatikan sektor pertanian ini. Jadi orang banyak lari ke sektor yang lain. Terutama apa? Sektor apa nih sekarang? Industri, Pak, yang lagi maju. Lain daring gitu ya. Padahal kita ketahui sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat tahan sekali dan tidak rentan terhadap krisis seperti sekarang ini, krisis ekonomi maupun krisis kesehatan. Pernah nggak kamu Iqbal dengar para petani, nelayan, dan petambak kita kena COVID-19? Belum sih, Pak. Nggak pernah ya. Karena Di Bekasi nggak ada ini, Pak. Timur terus gitu kan. Sehat ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kenapa sektor perikanan ini menurun? Berarti ya pemerintah tidak serius memperhatikan sektor pertanian, terutama semuanya ini ya. Yang paling tinggi apa tuh turunnya? Ternakan. Ternakan ya. Pada tahun 2003 dan 2013 itu menurunnya jauh sekali. Jadi kalau perikanan ini sedikit aja dari berapa itu 2, berapa juta, itu kamu bisa baca Iqbal? Bisa, Pak. 2,4 juta. Ya, 2,4 menjadi 1,9. Jadi tidak menarik rupanya ini. Termasuk juga fakultas-fakultas perikanan, fakultas pertanian, perikanan, peternakan. Jadi memang jumlah mahasiswanya menurun karena tidak menarik lagi sektor pertanian. Seperti Anda sekolah di statistik gitu kan. Ya. Jadi kira-kira gimana Iqbal? Ada pertanyaan lain kenapa menurun? Bahwa memang sektor pertanian ini sudah terpinggirkan. Ya, digantikan oleh sektor jasa. Apa ya benar itu seperti itu? Apa banyak nganggur? Apa pertanian kita ini kantong-kantong kemiskinan? Ya. Apa pertanian ini merupakan hanya objekan dari para rentenir? Itulah yang menjadi tantangan kita semua. Jadi 2 sensus ini dapat kita buat satu paper gitu ya Iqbal, kalau kamu mau gitu.
bahwa memang sektor pertanian itu sudah tidak menarik lagi, utamanya di Indonesia. Oke, ada pertanyaan lain? Ada? Lanjut ya. Sekarang kita lihat data perikanan. Data perikanan yang rutin dikumpulkan oleh BPS itu adalah data statistik perusahaan perikanan. Jadi perusahaan perikanan ini sama dengan perkebunan kemarin ya. Perkebunan yang perusahaan itu dilaksanakan oleh BPS, baik yang budidaya maupun tangkap. Jadi pendekatan kita ke perusahaan. Yang kedua adalah tempat pelayanan ikan, TPI, terutama untuk perikanan tangkap. Ya, apa itu TPI? Nanti kita lihat, itu ada konsep definisinya ya. Tempat pelelangan ikan. Ya, bisa pelelangan dari itu, bisa pelelangan dan penjualan ikan. Jadi dari hulu sampai hilirnya kita lihat. Kenapa kira-kira Iqbal kok TPI yang kita dekatin gitu untuk perikanan tangkap ini? Kenapa kira-kira Iqbal? Apa kita mau ngejar-ngejar kapal nelayan itu? Jadi berapa ikan yang didaratkan tadi itu, itulah yang kita anggap sebagai hasil perikanan tangkap tadi itu. Kalau itu pun nggak dapat, kita dapat berapa penjualan ikan dan berapa pelelangan ikan. Kalau nggak dapat juga, nah berapa konsumsi ikan yang ada di Susenas itu? Itu kan sudah jauh sekali ke hilir gitu. Padahal kita harusnya di hulu ini, ya itu cara pendekatan untuk melihat produksi perikanan tangkap ini atau perikanan laut adalah melihat ikan yang didaratkan di tempat pelelangan dan penjualan ikan. Selain dari TPI ini, kita juga melihat pangkalan pendaratan ikan atau PPI, ya, yang tidak ada TPI. Jadi biasanya di pendekatan kita ini ada 3 gitu ya, TPI, PPI, dan PP. Ya. Pangkalan pendaratan ikan. Kalau di pangkalan pendaratan ikannya ada TPI-nya, maka TPI-nya kita dekatin. Tapi kalau di pangkalan pendaratan ikannya tidak ada TPI-nya, maka TPI-nya yang kita dekatin. Jadi TPI tadi itu nanti ada syaratnya gitu. Ya, kalau itu tidak ada, maka TPI-nya tempat pendaratan ikan. Jadi TPI yang non formal itu istilahnya. Di samping itu kita juga mendekati pelabuhan perikanan, ya, TP namanya. Di pelabuhan perikanan ini juga ada TPI nanti. Nah, di samping TPI-nya ada itu, ya, kemungkinan di pelabuhan perikanan itu ada yang tidak ada TPI-nya. Itu kita dekatin dengan questionnaire PP. Ada pertanyaan dari sini? Ya, sampai dengan lingkup kita. Sejak tahun 2017, ya, TPI dan PP dikumpulkan dengan nama PP atau TPI. Dan ada satu kegiatan baru bernama tempat pendaratan ikan tradisional, PIT. Jadi PIT tadi itu TPI non formal tadi itu. Ya, jadi TPI tadi yang formal biasanya terdaftar, tetapi karena ada pelabuhan ikan tempat pendaratan ikan tradisional, maka untuk mengcover under coverage dari TPI tadi itu, kita lakukan pendataan di tempat pendaratan ikan tradisional atau PIT. Jadi data sesi perikanan yang lewat TPI tadi itu, kita dekatin TPI yang formal, kita dekatin PPI yang tidak ada TPI-nya, kita dekatin pelabuhan perikanan yang tidak ada TPI-nya, dan kita dekati tempat pendaratan ikan tradisional. Jadi kita berjaga-jaga supaya data TPI tadi itu yang perikanan tangkap tadi itu dia tidak under coverage. Ya, ada pertanyaan dari sini? Jadi ada 4 itu yang kita akan dekati nanti ya. TPI formal, di PPI yang tidak ada TPI-nya,
di pelabuhan perikanan daerah TPI-nya dan tempat pendaratan ikan tradisional mulai tahun 2017, sehingga anggapan kita angka underestimate di tempat TPI tadi itu bisa kita atasi dengan pendekatan TPI yang tidak ada TPI-nya, PP yang tidak ada TPI-nya, dan PIT. Oke? Ada pertanyaan dari sini? Lingkup data perikanan tangkap di samping dengan data perusahaan perikanan, budidaya maupun tangkap. Itu yang dilaksanakan oleh BPS. Di samping itu kita juga punya data sekunder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ya, yaitu data produksi perikanan tangkap, penangkapan ikan di laut maupun penangkapan ikan di perairan umum, data produksi budidaya, yaitu budidaya ikan laut, budidaya ikan tambak, budidaya ikan jaring apung, budidaya ikan karamba, budidaya ikan kolam, budidaya ikan sawah. Di samping itu ada data statistik ekspor dan impor. Jadi di samping kita mengumpulkan sendiri data perikanan laut tadi, kita juga mengambil data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping data produksi perikanan budidaya. Kenapa kira-kira Iqbal kok budidaya kita mengandalkan ke KKP? Kalau perusahaan tadi kan BPS tuh. Nah, sekarang yang budidaya itu kita mengandalkan baik rumah tangga maupun perusahaannya ke KKP. Apa kira-kira Iqbal? Sama dengan perkebunan tadi ya. Programnya juga ya? Karena mereka itu di bawah binaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari berbagai data inilah kita himpun nanti yang dikumpulkan BPS maupun yang dikumpulkan KKP, kita uji datanya tadi dari hulu sampai hilir. Biasanya Iqbal, yang mana yang paling tinggi datanya? Kementerian, Pak. Dari mana? Dari kementerian ya, Pak? Ya, dari kementerian kan. Nah, ini nanti kita lihat nanti. Kita sudah melihat di TPI ini, ya. KKP nggak mengumpulkan dari TPI dia dari produksi perikanan tangkap. Ya, mungkin dari nelayannya atau dari apanya. Sementara kita melihat di TPI tempat pendaratan ikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Lanjut ya. Landasan hukum, ya ini biasa kita lakukan, tidak perlu kita lihat, kita bacain aja. Tujuannya mendapatkan data statistik perusahaan perikanan dan TPI secara tahunan yang akurat. Jadi yang data perusahaan perikanan tangkap maupun budidaya tadi serta TPI itu tahunan, ya, secara akurat. Ya. Di samping itu kita mendapatkan juga data produksi perikanan laut secara triwulanan yang mencakup produksi yang dijual di lelang oleh TPI di daratan melalui PPI dan melalui PPI. Jadi di samping data tahunan, data perusahaan dan TPI tadi, ya termasuk yang PPI dan PP yang tidak ada TPI-nya serta PIT tahunan, kita juga mendata TPI secara triwulanan. Untuk apa kira-kira itu pendekatannya Iqbal? Kenapa ada data triwulanan di TPI? Ya, sama dengan perkebunan kemarin. Ya, apa kira-kira tujuannya? Untuk mendapatkan indikator produksi dini, ya, untuk apa? Input teman-teman penyusunan neraca di statistik perikanan ini. Ya, nilai tambah perikanan ini kita dekatin ya dari data TPI triwulanan, ya, melalui TPI, PPI, PP dan PIT mulai tahun 2017. Kita lihat indikator produksi dininya yang merupakan input untuk teman-teman di dalam menyusun PDB dan PDRT. Ya, ada pertanyaan dari sini?
Jadi ada data tahunan, ada data triwulan. Yang triwulan spesifiknya tadi itu tidak mengestimasi produksinya, tapi indikator dininya berapa? Indikator dini produksinya berapa untuk dipergunakan di dalam penghitungan PDB dan PDRB triwulan. Jadi walaupun yang kita catat hanya perikanan laut, tetapi kita anggap itu sudah menggambarkan subsektor perikanan, gitu. Kan indikator yang kita lihat itu, bukan meramal mengestimasi parameter. Ya, ada pertanyaan? Ada? Lanjut ya. Ruang lingkupnya, ya, pengumpulan data perusahaan perikanan dan TPI, PPI, dan PP dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi sensus dia. Di perusahaan perikanan, TPI, PPI, PP, dan PIT itu dilaksanakan di seluruh. Perusahaan perikanan cakup adalah seluruh perusahaan perikanan yang berbadan hukum. Jadi kalau yang perusahaan tadi kan kita tahu dia berbadan hukum, ya. Sementara ya rumah tangganya tadi kita ambil dari KKP, kan, itu kan perjanjiannya tadi. Demikian juga untuk TPI, PPI, dan PP dicakup seluruh. Nah kalau begitu apa Iqbal yang kebayang sama kita? Kalau perusahaan budidaya maupun tangkap serta TPI, PPI, dan PP, PIT ini di seluruhnya, yang paling penting tentunya kita punya apa? Baik Iqbal? Updating direktori perusahaan, kan, sama updating direktori TPI, PPI, dan PP, kan. Nah itulah yang kita jaga, updating direktorinya ini yang selalu kita update, gitu. Sehingga sensus kita juga terjaga coverage dan lingkupnya. Biasanya updating ini dilakukan pada akhir tahun, ya, untuk survei tahunan berikutnya atau survei triwulanan berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Iqbal? Belum Pak, cukup jelas Pak. Oke. Petugasnya sekarang. Tugasnya KSK. Ya. Kalau perusahaan perikanan, TPIPP, KSK, atau staf BPS Provinsi, Kabupaten Kota yang tugas. Jadi nanti kalau Anda kerja di provinsi, kabupaten, kota yang menangani instansi perikanan, barangkali Anda bekerja sama dengan KSK ini. Ya. Petugas pengawasnya juga kasih statistik pertanian atau kasih statistik produksi staf BPS kabupaten, kota. Nah, barangkali Anda nanti jadi supervisi di sini. Ya, kalau nggak mungkin lah Anda D4 gitu ya sebagai pencacah. Tapi ya kalau perlu ya, tapi yang penting Anda sebagai supervisi lah, pengawas. Sama dengan bagan yang kita pelajari waktu pertama kali di statistik peternakan, perikanan, dan perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 85 tentang perikanan, maka yang namanya perikanan tadi itu mencakup ises, ya, ikan atau yang bersilip, crustacea, udang, ragunan, kepiting, dan seterusnya, kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan seterusnya, ubur-ubur, dan seterusnya, teripang, bulu babi, dan seterusnya, amfibi, kodok, dan seterusnya, reptil, buaya, penyu, kura-kura, labi-labi, dan seterusnya, mamalia, paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan seterusnya, alga, ya, ganggang atau rumput laut, tumbuh-tumbuhan laut yang ada di dalam air, dan biota lainnya yang ada kaitannya dengan jenisnya. Jadi Undang-Undang Nomor 9 ini perikanan ini luas sekali ini cakupannya. Di samping ikan ada udang, rajungan, ada kerang, ada buaya, ada penyu, itulah cakupan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 85 tentang perikanan. Jadi nanti di produksi perikanan tadi itu ditambah dengan bukan produksi ikan aja,
tetapi produksi yang lain seperti yang kita sebutkan tadi. Begitu juga dengan penghitungan nilai tambahnya di PDB. Ya, itu bukan hanya ikan saja, termasuk yang lain. Nah, ini jenis ikan laut nih. Iqbal, kamu tahu nih jenis-jenis ikan? Enggak, Pak. Jarang lihat, Pak. Jadi ikan laut kita itu sangat kaya sekali dengan jenis-jenisnya. Jadi kalau perikanan tangkap tadi, maka inilah jenis ikannya tadi. Ini antara lain nih, ada nama latinnya, ada nama istilahnya, dan ada istilah lokalnya gitu. Ya, ini ikan laut. Nah, terus ada ikan air tawar. Berarti produksi apa itu namanya? Ikan budidaya ya. Kalau yang tadi kan tangkap gitu ya, ada di laut. Sekarang yang tawar. Ya. Jadi ikan yang di laut dan ikan yang di air tawar yang dibudidayakan di darat. Termasuk juga ikan hias. Jadi rupanya ikan hias ini sekarang trendingnya sudah mulai banyak nih, termasuk arwana. Ada nggak arwana di sini, Iqbal? Ada ya? Ada mandarin segala macam ya. Ini yang penggemar ikan hias ini. Itu termasuk produksi ikan. Sekarang kita lihat perusahaan perikanan. Perusahaan perikanan ikan, penangkapan ikan yang dicakup adalah seluruh perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berbadan hukum. Jadi dia menangkap ikan dan berbadan hukum. Sementara budidaya adalah seluruh perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan budidaya perikanan yang berbadan hukum. Nah, yang budidaya tadi itu meliputi tambak, air tawar, laut, pembenihan, dan budidaya lain. Yang lainnya kira-kira apa itu, Iqbal? Ya, ada di danau, ya. Apalagi di sungai, apalagi di sawah, nah, namanya minapadi. Jadi budidaya tadi itu meliputi tambak, air tawar, laut, pembenihan, dan budidaya lain. Sementara ditangkap yang membudidayakan ikannya siapa, Iqbal? Selain di laut. Siapa yang nanam ikan? Nah, Iqbal siapa? Hah? Siapa yang nanam ikan yang ada di laut? Hidup sendiri, Allah Pak. SWT kan. Nah, ini kalau yang diarti kan kita yang membudidayakan. Kalau yang di laut itu kan dia dijadikan Allah gitu. Makanya nggak bisa kita membudidayakan. Kita hanya menangkap. Oke, diulang lagi konsep definisinya. Perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan budidaya ikan. Ya, penangkapan ikan ya baik di laut maupun di perairan umum. Jadi menangkap ikan bisa di laut, di danau, di sungai, di waduk. Sementara budidaya juga melakukan kegiatan ikan baik di laut maupun di darat. Yang penting kalau yang menangkap tidak membudidayakan, ketika yang membudidayakan ada pembenihan itu, dia memelihara ikan dan menangkap ikan. Kan TPI yang kita bicarakan tadi, Iqbal. TPI adalah pasar yang biasa terletak di dalam pelabuhan perikanan atau pangkalan penelitian ikan atau PPI dan terjadi transaksi penjualan ikan hasil laut baik secara lelang maupun tidak. Jadi yang lelang tadi itu kan dalam partai besar gitu maksudnya. Ya. Kalau yang eceran namanya penjualan ikan. Ya. Jadi syarat-syarat TPI tadi tempatnya tetap, memiliki bangunan tempat transaksi, ada koordinator dalam prosedur lelang, memiliki izin dari instansi berwenang, ya, dinas perikanan atau pemerintah daerah. Itu TPI itu syaratnya. Tetapi katanya tadi kan di dalam pelabuhan perikanan ada
transaksi ikan yang tidak lewat TPI. Itu kita perlu mendata juga di situ. Ya, kita tanyakan ke pelabuhan perikanannya. Sementara kalau sudah ada TPI-nya, TPI-nya yang kita. Begitu juga dengan pangkalan penataan ikan, TPI. Biasanya ada TPI-nya. Kalau TPI-nya tidak memenuhi syarat sebagai TPI ini, itu namanya TPI non formal, kita dekatin ke TPI. Oke, ada pertanyaan mengenai TPI? Ada? Oke, kita lanjutkan. Ya, pangkalan penataan ikan ya adalah tempat yang digunakan untuk penataan ikan baik yang terdapat bangunan untuk tambat lembaga maupun yang tidak ada bangunan. Jadi pangkalan pendaratan ikan tadi itu baik yang ada bangunan dermaganya maupun yang tidak ada. Jadi yang tradisional nih maksudnya. PPI yang dicakup adalah PPI yang tidak ada TPI dan datanya dicatat dengan daftar PPI. Sedangkan PPI yang punya fasilitas datanya dicatat menggunakan daftar PPI. Yang paling penting di sini adalah pangkalan penataan ikan tadi itu bisa ada dermaganya dan bisa tidak ada. Itu PPI. Sekarang PP, ya, pelabuhan perikanan. Nah, pelabuhan perikanan tadi itu pasti ada bangunan dermaganya dan tangkal. Nah, kalau PPI bisa nggak ada. Nah, kalau ini haruslah. Nama aja pelabuhan. Gitu. Masa nggak ada tempat tambat kapalnya. Nah, PP inilah yang terdiri dari tipe A, B, C. Barangkali nanti ada D-nya nanti untuk transfer. Ya, yang tidak pelabuhan perikanan samudera atau PPS, pelabuhan perikanan Nusantara PPN, dan pelabuhan perikanan pantai atau P3. Biasanya dalam PP terdapat TPI. Itu tadi kita ulang lagi ya. Namun data yang dicatat menggunakan data PP adalah data produksi ikan selain yang dicatat di PP. Boleh jadi nanti di pelabuhan perikanan ini ada transaksi ikan yang tidak lewat TPI. Itu kita data juga, yaitu kita dekatin dengan daftar PP. Oke, ada pertanyaan? Ada? Iqbal? Masih cukup jelas, Pak. Lanjut ya. Yang kita tanyakan di sini adalah produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan budidaya ikan binatang air lainnya, tanaman air yang ditangkap dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan yang meliputi ya produksi yang dijual, dikonsumsi rumah tangga, diberikan ke nelayan sedia sebagai diperoleh dalam rangka olahraga rekreasi, dibuang kembali kalau setelah ditangkap sebagai pembibitan itu atau penangkaran, atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran atau penyakit. Jadi volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan tidak. Jadi semuanya itu Iqbal. Jadi produksi tadi itu kalau kita rinci bisa untuk dijual, bisa dikonsumsi sendiri, bisa diberikan sebagai upah, bisa diperoleh dalam rangka olahraga, bisa dibuang kembali ke laut, bisa ikan yang sudah terkena racun, itu kita catat sebagai produksi. Oke, itu lingkup produksi. Ya. Nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil penangkapan budidaya dihasilkan, jadi harga yang digunakan adalah produksi. Jadi harga di TPI tadi itulah yang harga produsen ikan, ya, bukan harga yang di pasar tuh. Kenapa? Kira-kira Iqbal, mesti ingat pelajaran harga di neraca. Kenapa? Kalau harga ikan yang sudah di pasar itu bukan harga produsen kan? Harga apa namanya?
harga pembelian ya, sudah ada margin perdagangannya di sana. Berarti itu ada nilai tambah pedagang gitu kan, bukan nilai tambah perikanan aja. Oleh sebab itu harga yang ada waktu pendaratan ikan pertama itu yang transaksi ke pedagang atau ke konsumen pertama kali di TPI. Sementara nilai produksi apa, Iqbal? Masih ingat kamu nilai produksi di neraca? Masih ingat? Apa udah diloakin bukunya? Lupa Pak. Ya. Apa nilai Harga, produksi itu, Pak? harga dikali kuantitas. Nilai produksi adalah apa? Produksi dikalikan dengan harga. Kan nilai produksi ya, atau output namanya kan? Jadi di dalam nilai produksi tadi itu ada 3 komponen nilai produksinya yang terdiri produksi dan harga produsen. Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan, binatang air lainnya, tanaman air yang hidup di laut umum secara bebas dan bukan milik perseorangan. Jadi artinya areal penangkapannya tadi itu bukan yang sudah merupakan resort tadi itu. Kan ada tuh misalnya Iqbal, kamu nanti sebagai pengusaha kamu kapling-kapling laut, itu nggak boleh itu. Ya. Ada nggak kira-kira tuh yang laut di kapling tuh? Ya. Kayak di Ancol tuh bayar masuknya gitu ya. Itu nggak boleh, bukan itu yang maksud. Jadi perairan umum. Budidaya ikan adalah kegiatan memelihara ikan, binatang air lainnya tanaman dengan menggunakan fasilitas buatan, termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Jadi yang menangkap tadi itu fasilitasnya dari alam, sementara yang budidaya fasilitasnya kita yang membuat. Saja bedanya. Ya. Biasanya tempatnya bisa di darat dan di laut. Perusahaan perikanan ya, ini diulang-ulang lagi, yang berbentuk apa, unit ekonominya berbadan hukum, melakukan kegiatan penangkapan budidaya ikan ya, dengan tujuan sebagian hasilnya untuk dijual. Rumah tangga perikanan juga sama dengan konsep pertanian yang kita pelajari pertama, rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan budidaya ikan dan air dengan tujuan sebagian hasil. Luas areal budidaya ikan merupakan luas kotor, yaitu tidak hanya luas permukaan air yang digunakan untuk pemeliharaan saja, tetapi termasuk juga luas tanah, galengan, tanggul, dan lain-lain. Berbeda dengan konsep sawah kita kemarin. Ya. Sawah kan dikurangi dengan galengan. Kalau yang ini enggak, ya luas area budidaya tadi itu tidak termasuk yang galengan-galengan atau pembatas-pembatas di kolong-kolong. Kenapa budidaya yang ditanya luas area? Apa kira-kira Iqbal? Coba kamu Iqbal, kenapa hanya budidaya aja yang ditanyakan luas areanya? Kalau tangkap, luas areanya mana? Nggak ada kan? Cuma sepanjang mata memandang. Karena budidaya tadi itulah yang berapa luas kolamnya. Nanti kita kalau tidak dapat produksinya, kita dekatin dari luasnya. Kan dengan luas sekian, bibit sekian, maka hasilnya sekian. Ya. Tapi kalau tangkap kan susah kita. Bapak, saya menangkap ikan sepanjang mata. Susah kita kan. Ya. Jadi luas area ini khusus untuk budidaya. Sementara untuk tangkap, kita tanya kapalnya. Kapal penangkap ikan adalah perahu kapal yang langsung dipergunakan dalam operasi penangkapan ikan, binatang air lainnya. Perahu kapal yang digunakan untuk mengangkut nelayan, alat penangkap dan hasil penangkapan dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bagan, seru, dan celong juga termasuk kapal penangkap. Jadi semua armada yang ada di perikanan tangkap tadi itu kita anggap sebagai sarana produksi untuk menangkap ikan. Jadi kalau di budidaya tadi, kalau produksinya tidak dapat, kita dekati dari luas arealnya. Kalau ditangkap, produksinya nggak dapat, kita lihat peralatannya. Dengan peralatan kapal sekian, maka harusnya hasilnya segini nih. Nah, gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi indikator budidaya perikanan budidaya itu adalah luas areal,
Sementara indikator untuk perikanan tangkap di laut itu adalah peralatan penangkapan. Nah, di sini diberikan contoh TPI. TPI tadi apa? Ada bangunan yang tetap, ada izin, ada apa lagi, koordinator segala macam. Nah, kira-kira seperti ini nih suasananya selain ikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan tempat pelelangan dan penjualan ikan yang tidak lewat TPI. Nah, itu makanya kita catat. Ya. Itu TPI ya. Kita lihat lagi yang lain. Nah, ini pelabuhan perikanan Nusantara di Pelabuhan Ratu. Ya. Seperti saya katakan tadi, pelabuhan perikanan Nusantara itu pintu gerbangnya ada itu. Ya, itu berarti ada dermaganya. Ya, bagian dari PP ya, pelabuhan perikanan yang dari samudera, Nusantara dan pantai. Kita lihat di pelabuhan perikanan pantai seperti ini, ada bangunan-bangunannya, kapalnya rame, itu ya. Pasti ada bangunan dermaganya. Ini pangkalan penataan ikan. Nah, ini yang kayaknya ini yang tidak ada dermaganya nih. Jadi bisa dia di pinggir-pinggir rumah orang ini aja. Ya kan? Jadi tadi PPI kan ada yang ada dermaganya, yang seadanya tadi. Ada juga yang tidak ada dermaganya. Nah, kira-kira pangkalan ikan itu seperti ini. Nah, pelabuhan perikanan yang kita golongkan menjadi 4 kelas tadi itu, 3 kelas di sebelah sana ya, itu rupanya menurut peraturan nomor 8 Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan Perikanan, ya, itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas, ya. Itu PPS, PPN, PP, dan PPI. Jadi termasuk pangkalan penataan ikan. Ya, PPS kita punya 6 di sini. PPN-nya punya 22, P3-nya punya 51, sedangkan sisanya adalah PTI. Ya. Biasanya di kepulauan daerah, tiap PB ada TPI, tempat pelelangan, tapi tidak semua ada proses pelelangan ikan. Nah, PPI ini ada jumlahnya 1143. Apa kira-kira yang membedakan antara PPS, PPN, PP, P3, dan PPI? Makanya kita lihat tabel ini. Kita membedakan keempat tipe pelabuhan perikanan ini dari satu daerah operasional yang dilayani, fasilitas tambat labuh kapal, ya, panjang dermaga dan kedalaman kolam, kapasitas menampung kapal, volume ikan yang didaratkan, luas lahan, tata ruang. Itu bedanya. Kalau yang PPS tadi itu di wilayah laut teritorial ZEE, ya, perairan internasional. Jadi dalam perjanjian hukum laut internasional tadi itu 200 mil dari batas pinggir pantai kita tadi itu adalah wilayah laut teritorial kita. Nah, sementara PPS ini kapalnya itu sudah di luar itu beroperasi. Sementara kalau untuk PPN biasanya kapalnya di wilayah ZEE kita. Kalau P3 itu tadi perairan Indonesia, ya. Ya, kalau PPI di perairan Indonesia. Fasilitasnya ini artinya kapalnya nih di atas 60 GT. Ya, ini 20. Pokoknya kelas kapalnya lah. Ya. Panjang dermaga untuk berlabuh kapal itu besar dari 100, ya, dan 3 meter paling kurang. Jadi sampai ke PPI yang tradisional tadi. Kapasitas yang menampung kapal besar dari 6.000 GT. Ya, volume ikan yang didaratkan biasanya rata-rata 50 ton per hari. Ini per hari ya. Yang di PPS. Luas lahannya 20 hektar. Terus amdalnya itu tata ruang tadi itu ya ada sementara di PPI tadi yang tradisional. Jadi rupanya
pembagian PP tadi itu menjadi 4 kategori ini, ada 8 kriteria yang membatasi. Itu yang membedakan. Oke, ada pertanyaan? Sekarang nih skema pengumpulan data, ya, di produksi ikan di laut. Ya, pendekatan kita kan tadi TPI, ya, tapi kita dekatin dia dari pendaratan atau pelabuhan. Ya. PP yang tadi dari PPS, PPN, dan P3 itu, yang satu PPI, ya. Daftar TPI yang ada di PPS, PPN, dan P3 itu kalau ada TPI-nya namanya daftar TPI. Sementara yang di PPS, di PPN, dan P3 yang tidak ada TPI-nya namanya daftar TP. Begitu juga dengan di PPI. Kan, kalau ada TPI-nya, maka daftarnya namanya TPI. Kalau di PPI tidak ada TPI-nya, maka daftarnya adalah TPI. Jadi ada tambah satu lagi dari PIT, ya. Ini mulai tahun 2003. Ini semata-mata hanyalah untuk mengcover undercoverage data yang ada di PPI. Oke? Ada pertanyaan? Nah, sekarang di daftar survei di TPI tadi itu, kan ada daftar TPI namanya, ada daftar PPI dan daftar PPI. Di daftar PPI tadi itu ada yang data tahunan tadi kan. Di TPI ada daftar triwulanan. Ya. Sementara di PP yang tidak ada TPI-nya, di PPI yang tidak ada TPI-nya itu kita data juga dengan triwulanan. Metodenya sensus. Ya. Data pelabuhan perikanan TPI adalah keadaan yang sebelumnya, jadi panel dia datanya. Makanya ini harus kita update terus. Ya. TPI, PPI, dan PP ini kan ada direktorinya. Itu kita dekatin sesuai dengan data triwulan. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pesan diisi responden secara langsung. Sedangkan PPI dengan wawancara. Karena biasanya PPI tadi kan ada yang tidak formal, yang nggak ada kantornya, maka wawancara lah untuk yang bertanggung jawab terhadap PPI. Tentunya ada pemutahiran direktori ya, tahun sebelumnya dengan direktori dari instansi terkait. Itu di match, diperbaiki terus, hasil updatingnya diperbaiki. Ya, jika ditemukan yang baru memenuhi syarat dicacah, maka harus melakukan pencegahan. Kalau ada yang hasil ada yang ini tutup, tidak beroperasi lagi, itu dilaporkan. Tujuannya yang untuk tahunan tadi mendapatkan keterangan antara lain mengenai kondisi tempat pelayanan ikan, jumlah dan pengeluaran untuk pekerja, penyelenggaraan lelang jumlah perahu kapal, ya, dan permodalan selama 1 tahun. Semua TPI yang aktif baik melakukan pelayanan maupun tidak akan dicacah dengan mendaftar LTPI. Tahunannya ya. Nah, kira-kira ini indikator yang dikumpulkan banyak itu ya. Mulai dari yang pendaftaran sampai dengan yang rinci. Pembentukan barang modal. Anda masih ingat itu yang pelajaran di neraca? Pembentukan modal tetap bruto. Masih ingat itu? Ya. Itu yang tahunan. Nah, ini jadwalnya. Yang tahunan tadi ya. Tata cara pengisiannya. Sekarang yang triwulanan. Jadi tadi yang ada TPI yang dikumpulkan secara tahunan dan perusahaan perikanan tahunan. Nah, sekarang ada data di TPI, PPI, dan PP yang dikumpulkan secara triwulan.
data dicatat mencakup keterangan PPI produksi lebih ringkas dari yang tahunan karena dia hanya memiliki indikator produksi dini. Nah, tadi kan banyak ininya. Nah, sekarang cuma ini aja yang ditanya. Produksi ikan, rata-rata perlu kapal mendarat setiap hari, keterangan responden, terus kondisi dari PPI dan PP serta PPI. Oke, terus ini yang TP sama dengan yang PPI tadi, ya, yang tidak ada TPI-nya. Sama, yang ditanya juga sama. Terus ini laporan triwulanannya, bagaimana deadline segala macam. Sekarang laporan tahunan perusahaan nih. Kalau yang perusahaan tadi kan tahunan. Kalau yang tadi LTP ya, perikanan tangkap. Kalau yang LTB budidaya. Nah, ini datanya tahunan. Kita lakukan tahunan. Metodologinya sama, ya, tentunya pakai direktori perusahaan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Oke, tentunya ada updating perusahaan perikanan tangkap dan budidaya. Ya, itu ada aktif putus mendat. Ini biasanya dilaporkan tahunan atau akhir tahun dan dilaksanakan secara online. Nah, keterangan dikumpulkan banyak sekali ya, banyak sampai dengan pembentukan modal. Ya. Penggunaan produksi, luas penggunaan lahan budidaya, produksinya, dan penambahan perundangan modal. Ya. Itu LTB maupun LTP. Ini adalah satu kuesioner untuk satu LTB. Kita dikumpulkan sama, lebih banyak, sama dengan yang LTP tadi. Oke, ini publikasi dan jadwal pengumpulan datanya perikanan ini. Publikasi perikanan, pengolahan datanya. Nah, yang paling penting ini nih, ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam daftar TPI. Coba kita lihat ini sederhana nih, nama TPI-nya yang datang pada triwulan laporan sering berbeda dengan alamat yang sama. Ya, tadinya A namanya, sekarang kok jadi B, padahal triwulannya sama. Itu yang mana yang benar? Ya. Terus ini mengenai nama jenis ikan, itu berbeda-beda. Terus produksi rinciannya kosong, padahal keterangan kondisi perusahaan aktif. Mungkin kan? Terus persentase pungutan dan pembagian retribusi juga tidak konsisten. Pokoknya inilah hal-hal teknis yang ada di dalam kuesioner, di dalam TPI maupun LTB, LTP yang nanti akan Anda hadapi di dalam penerimaan kuesioner. Jadi ini harus jadi perhatian Anda nanti sebagai pengawas. Biasanya perusahaannya aktif tapi kok produksi nggak ada, nilai produksi ada tapi kok harga nggak ada, dari mana harganya? Ya, produksi ada, nilai produksi ada, harganya nggak ada. Ini bisa kita cek tiga-tiga. Ya, kira-kira itu yang bisa kita inikan di data sesi perikanan. Yang paling penting adalah lingkupnya tadi. Ya. Lingkup data sesi perikanan tadi itu yang dilaksanakan oleh BPS adalah perusahaan perikanan
tangkap dan budidaya perusahaan. Terus TPI yang ada berdiri sendiri, serta di TPI yang ada di pelabuhan perikanan yang tidak ada TPI-nya, dan TPI yang ada di pangkalan pendaratan ikan ditambah dengan pendaratan ikan secara tradisional. Ditambah dengan data yang dari KKP mengenai data perikanan budidaya, yaitu selain dari perusahaan, yaitu rumah tangga dan non rumah tangga. Begitu. Ada pertanyaan, Iqbal, DS? Gimana yang lain? Ada pertanyaan nggak? Ada? Irfan Prasetya ada, Pak? Ada, silakan. Saya dulu Pak izin bertanya. Itu buat data pengumpulan. Silakan, ya, yang kencang kamu kedengaran. Ya Pak. Ya. Maaf Pak, suara saya bisa kedengar Pak. Gimana? Suara saya bisa kedengar Pak. Enggak kedengaran kamu, gimana? Coba lebih gede lagi. Ayo, coba. Suara saya bisa kedengar Pak? Bisa. Ya. Nah. Oh ya Pak. Ini Pak, saya ingin bertanya tentang data yang dikumpulkan oleh BPS yang perikanan ini Pak. Ini pencacahannya lengkap atau sampel ya Pak? Kan tadi pencacahannya semuanya sensus kan? Complete enumeration. Oh. Ya kan, yang didekatin BPS kan perusahaan perikanan, baik tangkap maupun budidaya, dan TPI, ya, yang ada daftarnya, serta TPI yang ada di PP yang ada daftarnya, dan TPI yang ada di PPI yang tidak ada TPI. Semuanya sensus itu. Ya. Nah, sementara yang di KKP, nah nggak tahu kita metodenya gimana. Nanti kalau Anda ditempatkan di KKP, tolong diajarin mereka ngumpulin data budidaya, perikanan budidaya tadi, dari mana pendekatannya? Apa jumlah nelayan, apa jumlah kapal, apa jumlah tambak. Nah, nanti dia diajarin. Ya, seperti yang tadi, yang ini, yang sudah ada ini kan, bahwa ya, yang tadi kan kecenderungan data dari KKP lebih tinggi dari kita. Ya, jelas? Ada lagi? Jelas Pak. Ini ada Pak, lagi? Saya penasaran Pak. Berarti di BPS Perikanan ini nggak ada pengumpulan data yang sifatnya sampel gitu mungkin Pak? Atau survei gitu nggak ada ya Pak? Gimana? Pengumpulan data yang sifatnya pencacahan sampel Pak, seperti survei apa gitu, berarti nggak ada ya Pak? Kalau yang perikanan? Nggak ada. Kalau di perikanan ini biasanya survei-survei yang ada itu kalau ada permintaan, misalnya apa? Survei sosial ekonomi rumah tangga nelayan, itu survei juga. Itu pendekatannya. Yang data yang rutin dikumpulkan BPS itu sensus. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, nah. Ada lagi yang lain? Iqbal, mana? Kamu bicara Iqbal? Iya Pak, masih Pak. Bintang tadi mau nanya Pak. Nanya apa? Saya cukup jelas Pak. Tadi Bintang mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, itu kan dari hasil perikanan itu pasti ada jenis-jenis ikan yang pasti sangat mahal ya Pak ya? Gimana? Apakah dibedakan Pak dari hasil ikan yang sangat mahal dengan hasil ikan yang murah-murah gitu Pak? Contohnya kayak ikan teri dengan ikan kakap gitu, di hasil sensusnya itu ada perbedaan nggak Pak? Ya tentunya adalah. Kalau sensus yang dilaksanakan 10 tahun sekali itu kan biasanya lebih lengkap. Kalau yang ini kan sensus setiap tahun. Anda kan ngerti itu kan. Nggak tahu saya lag-nya berapa ini. Lag-nya. Nah, tentunya dengan ikan yang mahalnya kan kita mencatat produksi ikan per jenis ikan. Ya.
Nanti di dalam publikasinya baru tuh dijumlahkan ya, ikan tangkap berapa, ikan laut. Tentunya kalau menghitung nilainya tentunya tergantung dari harga ikannya. Itu juga mempengaruhi dari hasil nilai tambahnya di PDB maupun Baik Pak, terima kasih itu. Pak. Iya Pak, jelas Pak. Itu Pak, Ya. Dava mau nanya Pak Dava. Ya, silakan. Tadi sudah Silakan. Pak, udah ditanyakan sama Bintang Pak, cukup jelas. Silakan. Mungkin yang lain Pak. Tadi ini Ya, pertanyaan. Dava, ayo. Tadi Sudah kedengaran suara kamu. Tadi sudah terjawab Pak sama Bintang. Wah. Mungkin yang lain Pak. Iya, silakan. Kalau ada yang lain, silakan. Sudah sejam nih kita ya, sejam ya. Silakan. Tadi Angga Krismawan juga mau nanya. Nah, ya silakan. Ya. Iwayan Gede Angga. Angga tadi gimana Angga? Katanya tadi ada yang mau ditanyain. Ya, izin Pak, mau bertanya. Ya. Ya, tadi yang mengenai produksi itu Pak, kenapa produksi yang tadi yang dibuang kembali misalkan karena beracun itu apakah terhitung produksi juga Pak? Jadi produksi ikan yang kita maksudkan di sini adalah produksi ikan yang sudah didaratkan. Ya kan? Mau dia dibuang lagi, mau dia mati, mau apa, itu bukan urusan kita. Ya, nanti di dalam penghitungan nilai tambahnya, maka yang dibuang lagi itu mengurangi nilai tambah, kan? Tapi produksi ikannya tetap kita catat yang pertama itu. Ya, nah, mau dia dikasihkan ke si pekerjanya, nah, tapi pertama kali misalnya kasihkanlah 100, ikannya 100 ton. Ya, nah, 1 ton dibuang lagi ke laut sebagai pembibitan. Nah, itu yang 100-nya kita cap 100, tapi nanti nilai tambahnya berkurang kan. Jadi 99 ton. Gitu. Itu maksudnya. Ya, tapi yang pertamanya kita catat 100 dulu. Nah, nanti diuraikanlah dari sana yang mana yang dimanfaatkan, yang dijual, dikonsumsi dan Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Ya. Ada lagi? Fadel mungkin Pak. Fadel Ada? gimana? Mau nggak nanya Fadel? Silakan. Iya Pak, ingin izin bertanya Pak. Kebetulan tempat tinggal Fadel itu di pesisir gitu Pak. Nah, di sepanjang kebetulan tempat tinggal Fadel itu kan di pesisir pantai gitu kan Pak. Nah, jadi di sepanjang muara sungai itu ada sekitar 5-7 PPI gitu Pak. Tapi pelelangan ikannya itu waktunya nggak menentu gitu Pak. Jadi nggak kayak apa ya? Kayak tiba-tiba ada aja lelangnya gitu Pak. Ya, tidak resmi. Ya nggak resmi gitu Pak. Nah itu pencatatannya bagaimana ya Pak? Apa setiap dia melakukan pelelangan ikan itu dicatat atau per ada jangka waktunya tertentu gitu Pak? Nah, itulah makanya. Jadi sebenarnya itu kegiatan pelelangan yang tidak resmi itu harus dicatat supaya produksi ikannya tidak underestimate. Nah, nanti berkoordinasi Anda dengan KSK-nya gimana caranya. Ya. Karena mungkin produksinya adanya itu pekanan gitu misalnya gitu ya. Itu ditanyakan nanti ke KSK-nya. Gimana caranya? Yang penting data triwulanannya maupun data tahunannya harus terisi. Padahal di sini TPI pusatnya ada Pak, satu tempat, tapi kalau nggak salah di TPI itu pasti ada koordinatornya gitu Pak. Soalnya lumayan besar gitu Pak. Tapi ya. Kalau TPI-nya ada ya lewat TPI-nya ada data. Tapi masih banyak walaupun ada satu TPI besar itu, tapi di sepanjang muara sungainya itu banyak PPI yang dibikin gitu Pak. Yang kan tadi udah kita ini kan lingkupnya tadi ada TPI yang resmi maupun TPI yang tidak resmi. Ya, harus masuk di dalamnya. Jangan
Jangan dibiarin itu data itu. Oke, Pak. Ya, maksudnya kita supaya data TPI tadi itu tidak underestimate. Ya, semua kegiatan yang ada pelelangan di sepanjang muara sungai yang tidak ada TPI resminya itu dicatat. Ya, Anda di mana tinggalnya? Di Padang, Pak. Di mana? Di Padang, Sumatera Barat. Padang. Nah, gitu ya. Sepanjang itu coba nanti KSK-nya gimana cara catatnya? Oke, Pak. Ya, bilangin sama KSK-nya itu harus catat itu bilang. Nanti under coverage Siap, Pak. TPI-nya. Siap, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Iqbal? Kalau saya sudah, Pak. Udah? Udah, Iqbal? Mungkin Herika, Pak, mau Angkat tanya. cepat kamu, Iqbal. Oke, kalau tidak ada lagi, ya silakan nanti kalau masih ada pertanyaan, Anda bisa lewat di Google Classroom atau di HP saya lewat Iqbal gitu, akan kita selesaikan. Yang penting nanti waktu ujian UTS gitu ya, UTS di kita ya. Ya, Iya, Pak. UTS sekali setelah di pertemuan itu ujiannya esai gitu, Iqbal. Ya, esai tentunya yang tidak ada di PowerPoint yang kita pelajari ini. Ya tergantung dari saya ngomong itu, Anda catat apa enggak. Ini di-record semua kok, Pak. Gitu. Gimana? Di-record, Pak. Nah, di-record kamu. Itu yang paling aman sekali gitu ya. Jadi itu Iqbal tuh teknologi canggih itu anak-anak sekarang kan, kamu anak milenial gitu kan. Canggih. Di-record sama kamu ya. Iya, Pak. Sampai Jadi saya meludah pun ada gitu ya. Oke Iqbal, kalau nggak ada lagi silakan doa Iqbal. silakan ketuanya Faris. Ya, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian ya Iqbal dan teman-teman, kita sekali lagi pertemuan dengan materi statistik kehutanan ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Salam sama orang tua Anda di sana yang baik yang ada di Jakarta, sekitarnya dan di daerah. Ya, semua kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya Iqbal. Cita-citaku. Lagi, Bang. Ya, Iqbal, silakan.